Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatul Laila dengan NIM 19010397 dari kelas 5D jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Syamsul Irfan, MPD. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang garis singgung lingkaran. Nah, poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian garis singgung lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yang ketiga yaitu melukis dan menentukan panjang garis singgung lingkaran. Baiklah, pada pembahasan yang pertama ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian garis singgung lingkaran dan sifat-sifat dari garis singgung lingkaran. Nah, definisi dari garis singgung lingkaran yaitu sebuah garis yang ditarik dari luar lingkaran yang menyinggung satu titik di lingkaran dan tegak lurus dengan jari-jari pada titik singgung lingkaran tersebut. Nah, jika diilustrasikan gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, garis singgung ini yang warnanya merah. Kemudian jadi titiknya ini si garis PA dan PB ini dia cuma nempel pada lingkaran di satu titik doang. Memotongnya cuma di satu titik. Nah, ini definisi dari garis singgung lingkaran. Garis AP dan PB ini yang disebut dengan garis singgung lingkaran. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat dari garis singgung lingkaran. Sifat-sifat garis singgung lingkaran ini ada 3. Yang pertama yaitu memotong lingkaran hanya pada satu titik. Kemudian yang kedua yaitu tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Nah, kalau garis PA ini dia akan tegak lurus sama jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Jadi kalau garis PA ini dia akan tegak lurus dengan garis OA. Kemudian sifat dari garis singgung lingkaran yang ketiga yaitu melalui satu titik pada lingkaran dapat dibuat tepat satu garis singgung. Nah, kalau di titik A sudah kita buat garis singgung PA, gak bisa lagi kita bikin garis singgung lain dari titik A ini, tapi bisa dari titik yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menghitung atau menentukan panjang garis singgung lingkaran. Tadi sudah disampaikan bahwa PA dan PB ini merupakan garis singgungnya, lalu dia tegak lurus. Jadi AP ini tegak lurus dengan AO, kemudian BP-nya ini tegak lurus dengan BO. Nah, kalau kita lihat ada siku-siku nih, berarti bisa berlaku teorema Pythagoras ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita lihat dari segitiga APO ini dulu, berarti kan AP kuadrat ditambah AO kuadrat, maka R ini adalah OP kuadrat. Nah, jadi kita lihat dari segitiga ini dulu, sisi miringnya berarti kan sisi yang berada di hadapan sudut siku-sikunya. Berarti OP ini adalah sisi miringnya, sehingga untuk mencari OP adalah akar OP kuadrat dikurangi R kuadrat. Demikian juga pada segitiga BOP ini. Segitiga BOP ini maka berlakulah teorema Pythagoras juga, di mana BP kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan sisi miringnya yaitu OP kuadrat, sehingga panjang garis singgung adalah BP sama dengan akar OP kuadrat dikurangi R kuadrat. Agar lebih memahami materi garis singgung lingkaran, lanjut saja pada contoh soalnya. Nah, soalnya berbunyi AOBP merupakan layang-layang garis singgung pada lingkaran dengan titik pusat O berjari-jari 8 cm, jarak titik O ke titik P adalah 17 cm, kemudian tentukan panjang garis BP dan garis OBP.
Nah, untuk penyelesaiannya, BP itu berarti akar dari OP kuadrat dikurangi R kuadrat. Kemudian OP-nya itu 17 kuadrat dikurangi R-nya itu 8 kuadrat. Nah, setelah dijabarkan, hasil akhirnya yaitu 15 cm. Nah, BP-nya kita dapat 15 cm. Kemudian kita cari luas OBP-nya. Nah, kita gambarkan saja segitiga siku-sikunya. BP-nya tadi kita sudah dapat yaitu 15 cm, kemudian jari-jarinya 8, OP-nya itu adalah 17. Nah, kan luas segitiga itu tinggal luas dikali tinggi dibagi 2. Jadi 15 dikali 8 per 2, sehingga dihasilkan luas OBP-nya yaitu 60 cm kubik. Kemudian pembahasan selanjutnya dari materi garis singgung lingkaran ini yaitu tentang kedudukan dua lingkaran dan garis singgung persekutuan dua lingkaran, kemudian menentukan panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran, dan yang terakhir yaitu melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Nah, kita bahas dulu materi tentang kedudukan dua lingkaran. Jadi, kedudukan dua lingkaran menunjukkan posisi antara lingkaran satu dan lingkaran dua. Ada beberapa macam kedudukannya. Yang pertama, kedudukan dua lingkaran itu bisa salah satu lingkarannya ada di dalam lingkaran yang lain. Kemudian yang kedua, bisa juga berada di dalam lingkaran tetapi pusatnya tidak berhimpit. Bisa dilihat pada gambar 2 ini, ada P sama Q, lingkaran yang besar pusatnya yaitu P, kemudian lingkaran kecil pusatnya yaitu Q. Kemudian kedudukan yang ketiga yaitu berada di dalam tetapi bersinggungan lingkarannya. Kemudian yang keempat bisa juga berpotongan. Nah, berpotongan ini ada dua macam. Ada yang jarak antar pusatnya itu lebih kecil dari selisih jari-jarinya. Kemudian yang kelima yaitu ada yang berpotongan di luar. Pusatnya itu berada di luar, jadi jarak antar pusatnya itu lebih kecil dan berada di luar. Kemudian kedudukan yang keenam yaitu bersinggungan di luar, dan kedudukan yang terakhir yaitu terpisah. Jadi intinya bisa berada di dalam, berpotongan, dan terpisah. Berpotongan pun bisa di dua titik dan bisa berpotongannya di satu titik. Nah, karena tadi kedudukan dua titik itu berbagai macam, jadi garis singgungnya pun yang terbentuk dari kedudukan dua lingkaran itu ada berbagai macam juga. Kalau kita lihat pada gambar ini, jadi posisinya ada seperti ini ya. Yang pertama, lingkarannya berada di dalam, kemudian yang kedua, lingkarannya berada di dalam tetapi bersinggungan. Kemudian yang ketiga yaitu berpotongan di dua titik, dan yang keempat yaitu bersinggungan tetapi di luar, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu terpisah. Dia posisi atau kedudukannya itu menentukan berapa banyak garis singgung yang bisa dibuat. Gambar yang pertama tidak punya garis singgung karena berada di dalam, kemudian yang gambar kedua menyinggung tetapi di dalam. Dia cuma punya satu garis singgung persekutuan. Gambar yang ketiga dia punya dua garis singgung. Gambar keempat, kalau dia menyinggung di luar, dia punya 3 garis singgung persekutuan. Gambar kelima, kalau dia terpisah, dia punya 4 garis singgung. Nah, materi pertama yang akan kita bahas dari garis singgung persekutuan dua lingkaran ini yaitu panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, pada gambar ini, jadi garis singgungnya berada di luar yaitu AB, kemudian R ini jari-jari lingkaran besar, kemudian R kecil ini merupakan jari-jari lingkaran kecil, kemudian OP yaitu jarak dua lingkaran. Nah, lalu bagaimana cara menghitung garis singgung persekutuan luar? Pertama, kita bikin garis PP aksen, panjangnya sama dengan AB, lalu akan terlihat bentuknya seperti segitiga siku-siku OPP aksen, maka akan berlaku teorema Pythagoras,
PP aksen kuadrat ditambah R besar dikurangi R kecil kuadrat sama dengan OP kuadrat. Sehingga untuk mencari PP aksen adalah akar dari OP kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Kemudian bagaimana dengan garis singgung persekutuan dalam? Bisa dilihat pada gambar ini bahwa AB yaitu garis singgung persekutuan dalam, kemudian R besar merupakan jari-jari lingkaran besar, dan R kecil merupakan jari-jari lingkaran kecil, serta OP merupakan jari-jari dua lingkaran. Maka berlakulah teorema Pitagoras. Kita lihat dari segitiga OPP aksen, jadi PP aksen kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil kuadrat sama dengan OP kuadrat. Sehingga PP aksen sama dengan akar dari OP kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Jadi kita simpulkan garis singgung persekutuan dalam itu rumusnya akar dari OP kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Agar bisa lebih memahami garis singgung dua lingkaran, mari simak contoh soal berikut. Soalnya berbunyi, dua buah lingkaran memiliki panjang garis singgung persekutuan luar 24 cm dan jarak kedua titik pusat lingkaran 26 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran besar 18 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah. Maka untuk penyelesaiannya kita masukkan rumus garis singgung persekutuan luar, yaitu akar dari PP kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Maka kita masukkan nilainya, yaitu tadi PP kuadrat nilainya 26, kemudian R besarnya nilainya 18, dan yang ditanyakan yaitu R kecilnya. Nah, setelah diuraikan hasil akhirnya yaitu 8 cm. Jadi jari-jari lingkaran kecil dari lingkaran ini yaitu 8 cm. Nah, materi selanjutnya dari garis singgung lingkaran ini yaitu menentukan panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran. Pada panjang sabuk lilitan ini kita batasi saja pada lingkaran yang mempunyai jari-jari sama besar. Jadi panjang sabuk lilitan itu kalau kita menggabungkan beberapa lingkaran lalu kita ikat. Nah, jadi misalkan kita ikat dengan tali, maka panjang ikatan tali yang digunakan untuk mengikat itulah yang disebut dengan sabuk lilitan. Kemudian bagaimana cara kita menghitung panjang sabuk lilitan? Misalkan contohnya ini ada 3 lingkaran, kemudian jari-jarinya sama, maka panjang lilitan itu kita jumlahkan semuanya. Panjang AB ditambah BC, ditambah busur CD, ditambah DE, ditambah DE, ditambah EF, ditambah busur FA. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, dan setelah diuraikan hasil akhirnya yaitu 4D ditambah VD. Maka jika bentuk lingkarannya 3 seperti gambar ini, panjang tali lilitannya adalah 4D ditambah VD. Oke, kita lanjut lagi materi terakhir dari garis singgung lingkaran, yaitu melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Kita bahas dulu lingkaran dalam segitiga. Jadi lingkaran dalam segitiga yaitu lingkaran yang menyinggung bagian dalam ketiga sisi segitiga. Jadi ini ada gambar segitiga. Nah, segitiga apa saja bisa ya. Kemudian di dalamnya ada lingkaran. Lingkaran ini menyinggung ketiga lingkaran sisinya. Nah, yang namanya menyinggung itu harus tegak lurus. Jadi harus tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, lalu bagaimana cara mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga ini? Yaitu rumusnya R sama dengan L per S. R ini merupakan jari-jari lingkaran dalam ABC, kemudian L ini adalah luas segitiga ABC, dan S ini adalah setengah keliling segitiga ABC sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C. Untuk lebih memahami materi lingkaran dalam segitiga, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Soalnya berbunyi, diketahui sebuah segitiga siku-siku yang panjang sisi-sisi siku-sikunya adalah 3 cm dan 4 cm. Kemudian tentukan luas lingkaran dalam segitiga tersebut.
Oke, selanjutnya kita ke penyelesaiannya. Kita cari dulu R-nya, rumus R tadi yaitu L per S. Maka L-nya itu yaitu 3 dikali 4 per 2, kemudian S-nya itu 3 ditambah 4 ditambah 5 per 2. Maka setelah diuraikan hasil akhirnya yaitu 1. Nah, jari-jarinya ditemukan yaitu bernilai 1. Kemudian kita cari lagi luas lingkarannya. Nah, rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan VR kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, maka setelah diuraikan hasil akhirnya yaitu 3,14. Maka kita sudah dapat luas lingkaran dalam segitiga itu yaitu 3,14. Kemudian bagaimana jika lingkaran luar segitiga? Jadi maksud dari lingkaran luar segitiga yaitu lingkaran yang melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut seperti gambar ini. Jadi lingkarannya itu melalui ketiga titik sudutnya. Kemudian rumus jari-jarinya yaitu R sama dengan ABC per 4L. Nah, R ini merupakan jari-jari lingkaran luar segitiga ABC, kemudian L adalah luas segitiga ABC, dan ABC ini merupakan sisi-sisi segitiga. Untuk lebih memahami materi lingkaran luar segitiga, simak contoh berikut. Soalnya berbunyi, tentukan panjang jari-jari lingkaran di samping. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita cari S-nya. Nah, S-nya itu kan setengah dari keliling. Maka 17 ditambah 10 ditambah 21. Kemudian setelah diuraikan, hasil akhirnya yaitu 24 cm. Maka kita dapat S-nya itu yaitu 24 cm. Kemudian kita cari lagi luas segitiganya. Nah, luas segitiga yaitu akar dari 24 dikali 24 dikurangi 17 dikali 24 dikurangi 10 dikali 24 dikurangi 21. Nah, setelah diuraikan hasil akhirnya kita dapat 84. Maka luas segitiga yaitu 84 cm. Nah, berarti jari-jari luarnya adalah ABC per 4 dikali luas segitiga. Kita masukkan nilai-nilainya yaitu 17 dikali 10 dikali 21 per 4 dikali 84. Maka setelah diuraikan hasil akhirnya kita dapat yaitu 10,625 cm. Sekian video pembahasan garis singgung lingkaran. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.